Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam bagi Bapak Ibu Asesor. Izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai PDD UKT-PT bidang pengajaran untuk keperluan Serdosmart tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Riki Adiharto. Saya tercatat di program studi Teknologi Perancangan Mekanik D3 dan saat ini sudah menjadi upgrading ke D4 program studi Rekayasa Perancangan Mekanik. Saya juga prodi tersebut tercatat di jurusan Teknik Perancangan Manufaktur Politeknik Manufaktur Bandung. NIDN saya 0016068503 dan riwayat pendidikan saya S1-nya Teknik Perkapalan Undip, S2-nya Teknik Mesin di UI. Mata kuliah yang diampu oleh saya sejak saya bergabung dari tahun 2014, yaitu diantaranya adalah elemen mesin untuk teori, gambar teknik mesin untuk praktek, CAD dasar menggunakan SolidWorks dan ini untuk praktek, lalu matematika terapan 1 dan 2 ini teori. Lalu penguasaan softwarenya berbagai macam software untuk CAD. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu dan terdiri dari deskripsi mata kuliah, outcome pembelajaran mata kuliah atau capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, media pembelajaran, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian. Mata kuliah yang akan saya presentasikan saat ini adalah elemen mesin. Elemen mesin ini terdiri dari 2 SKS untuk mata kuliah teori dan diajarkan pada mahasiswa tingkat 1 di jurusan kami. Dan jumlah jamnya lebih kurang 45 jam totalnya, dalam seminggu dijadwalkan 9 jam. Dan mata kuliah ini ada di semester 1. Nah, deskripsi mata kuliah untuk elemen mesin adalah mata kuliah engineering fundamental yang wajib dipelajari mahasiswa atau mahasiswi perancangan manufaktur yang akan menjadi keahlian dasar yang wajib dikuasai dan sangat diperlukan dalam pengetahuan dan pemilihan elemen dalam proses merancang konstruksi mekanik. Keahlian yang harus dikuasai dari mata kuliah ini adalah pengetahuan tentang pengenalan elemen pengikat dan elemen transmisi terutama. Nah, dalam mata kuliah elemen mesin ini ada capaian pembelajaran mata kuliah, di mana diharapkan mahasiswa mampu memilih dan menerapkan dengan tepat elemen-elemen mesin pada praktik teknikal atau technical practice untuk menyelesaikan masalah teknologi rekayasa manufaktur yang terdefinisi dengan jelas, well defined, pada bidang perancangan manufaktur. Lalu mahasiswa juga mampu menentukan kebutuhan elemen-elemen mesin yang sesuai dengan mempertimbangkan faktor ekonomis dan keamanan konstruksi atau suatu rancangan mesin atau tooling. Lalu yang terakhir adalah mahasiswa mampu merancang dan merealisasikan komponen, proses, dan rancangan sistem tertentu yang memenuhi kebutuhan spesifik dengan mempertimbangkan yang tepat terhadap masalah keamanan dan kesehatan kerja dan lingkungan. Nah, ini adalah materi perkuliahan untuk elemen mesin. Jadi, dalam elemen mesin ini, karena ini adalah bentuk dari pengenalan awal dari materi pendukung untuk mata kuliah selanjutnya, terutama di bidang perancangan, dan background dari siswa kami dari SMA maupun SMK, maupun juga ada yang dari madrasah. Nah, ini dipersyaratkan agar mahasiswa bisa mengenal bentuk-bentuk atau elemen-elemen dari seluruh elemen mesin. Dimulai dari elemen pengikat sampai dengan elemen transmisi dan maupun elemen pendukungnya. Dan di bagian terakhir itu juga ada mengenai pengenalan perhitungan dasar untuk sambungan ataupun pengikat.
Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu diantaranya adalah modul diktat. Untuk modul diktat ini sudah ada dari Polman sendiri, dan ini yang selalu dipakai oleh para pengajar elemen mesin, dan juga ditambah oleh buku-buku lainnya untuk menambah referensi mahasiswa. Yang kedua, media pembelajarannya adalah Google Meet. Selama masa pandemi ini, kami melakukan perkuliahan secara daring dengan memanfaatkan Google Meet ataupun juga Zoom. Yang ketiga, media pembelajarannya adalah dengan menggunakan video-video tambahan. Jadi, untuk menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa untuk dapat melihat bagaimana bentuk-bentuk elemen mesin, bagaimana pemanfaatannya, bagaimana elemen-elemen tersebut dibuat. Nah, saya juga menambahkan video-video tersebut saat pembelajaran maupun saya lampirkan di Google Classroom. Lalu media interaktif, ini adalah bentuk yang sedang dikembangkan, yaitu articulate storyline. Jadi diharapkan di mana mahasiswa bisa melakukan pembelajaran secara mandiri dengan bentuk flash yang tersedia. Nanti mahasiswa bisa mengetahui elemen apa yang ingin dipelajari. Nah, di situ akan terlihat. Nanti akan saya tampilkan. Nah, untuk sistem pembelajaran sendiri, ini ada 4 sistem pembelajaran yang saya gunakan. Yang pertama itu adalah ceramah. Dengan ceramah memaparkan materi-materi terlebih dahulu, lalu melakukan diskusi untuk kepada mahasiswa, apa saja yang perlu ditambahkan, apa saja yang masih kurang jelas, dan ini menumbuhkan pengetahuan mahasiswa agar lebih luas lagi terhadap elemen mesin. Lalu ditugaskan juga kerja kelompok. Jadi mahasiswa di sini diminta untuk membuat makalah dan juga mempresentasikan hasil makalahnya tersebut ke teman-temannya yang lain. Pada bagian penilaian, ini dibagi menjadi 3, yang terutama adalah UTS dan UAS, ini sebesar 60%. Lalu ada tugas yang berbentuk makalah dan presentasi, ini sebesar 30%. Dan tes singkat yang diselenggarakan bisa saja di akhir setiap materi ataupun setiap minggunya untuk bisa mereview mahasiswa. Jadi diadakan tes singkat ataupun kuis, baik secara lisan maupun secara tertulis singkat. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan di elemen mesin. Ada diktat Politeknik Manufaktur mengenai elemen mesin, dari elemen mesin 1 sampai dengan elemen mesin 3. Dan beberapa referensi elemen mesin lainnya. Nah, ini gambaran dari media pembelajaran yang saya gunakan. Untuk ceramah, saya membuat beberapa slide yang pastinya yang akan ditampilkan dan dipresentasikan kepada mahasiswa. Lalu ini adalah media pembelajaran yang sedang dikembangkan, yaitu articulate storyline untuk mata kuliah elemen mesin itu sendiri. Nah, setiap pembelajaran yang saya lakukan, saya rekam, lalu saya unggah ke dalam channel YouTube yang sudah saya miliki sejak lama, dan beberapa nantinya Bapak Ibu asesor bisa juga melihat video-video lainnya mengenai pembelajaran yang sudah saya lakukan dan sudah saya unggah ke kanal YouTube saya yang ada link di bawah ini. Ini tampilan dari kanal YouTube saya,
Nah, ini adalah Google Classroom yang saya gunakan untuk penambahan materi-materi yang sudah saya sampaikan maupun video agar bisa diulang oleh mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu asesor. Selanjutnya akan saya tampilkan contoh proses pembelajaran untuk mata kuliah elemen mesin. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sehat? Sehat-sehat semua? Pagi Pak, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak Mantas. Saudara semua, untuk hari ini ya dan semester ini saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah elemen mesin ya, di kelas 1 DEC ya. Ini ada 2 kelas ya. Jadi 1 DEC 1 dan 1 DEC 2 ya, pada semester genap 2021-2022 kali ini ya. Sebelum kita mulai kelas, setiap pertemuan akan diadakan absensi dulu ya, presensi untuk kehadiran ya. Ini akan saya panggil satu-satu dimulai dari DEC 1 ya. DEC 1. Tolong diaktifkan dulu kameranya. Yang pertama saya coba panggil Akbar Maulana. Siap hadir Pak. Oke. Lalu Anggi Putri. Hadir Pak. Oke. Alfitra Zulfikar. Siap hadir Pak. Berikutnya ke Ronald David Putra. Hadir Pak. Ya, jadi totalnya 22 ya untuk DEC 1. DEC 2. Betul Pak. Jadi totalnya untuk 2 kelas ada 45. 45. Terlihat di layar Anda? Terlihat Pak. Oke. Jadi nanti sebenarnya kalau dalam baik di bidang teknik mesin ataupun manufaktur ataupun teknik perancangan ya, mata kuliah elemen mesin ini bisa dibilang sebagai dasar ya, dan akan berlanjut ke mata kuliah lanjutan ya. Jadi ada lanjutan nantinya dengan elemen mesin, misalnya perancangan elemen mesinnya sendiri ataupun langsung ke aplikasinya ya. Oke, jadi di pertama ini pertemuan pertama itu mengenai pengenalan dan pendahuluan mengenai elemen mesin. Kalau di jadwal itu ada di minggu ke-23 ya. Lalu ada dibagi lagi, ada elemen pengikat ya. Nah, nanti ada elemen pengikat lepas pasang, non permanen, ada termasuknya itu ulir, baut, mur, dan ring. Itu masih di minggu ke-23 ya. Nah, ini
mungkin di hari Jumat ya. Kalaupun tidak full, nanti waktunya itu bisa Anda gunakan untuk menyelesaikan tugas kelompok ya, tugas kelompok. Yang merah-merah ini biasanya di hari Jumat ya, karena itu waktunya panjang ya, ada 4 sesi atau 4 jam kuliah. Kalaupun nantinya tidak penuh, itu sudah ditanda bintang di jadwal tersebut, itu untuk melakukan tugas terstruktur. Jadi bisa Anda manfaatkan untuk menyelesaikan tugas kelompok. Oke, jadi itu di minggu ke-23, lalu kita akan ketemu lagi ke minggu 26. Itu kita masih masuk ke elemen pengikat, pena dan pasak, dan elemen pengikat yang permanen ya, yang tidak dapat dilepas pasang. Itu ada paku, keling, perekat, penyolderan, pengelasan, dan tugas kelompok lagi. Lalu di minggu ketiga atau minggu ke-29 pertemuan teori, itu kita masuk ke elemen transmisi ya. Oke, tugas kelompoknya ya, karena ini ada 2 kelas ya, kita bagi saja ya, sama gitu ya. Jadi yang pertama itu membuat makalah mengenai elemen mesin ya, dengan poin-poin seperti berikut ya. Ada pengertian elemen yang dibahas, klasifikasi elemen yang dibahas, penggunaan elemen, ini penggunaannya di mana gitu. Lalu ada, kalau misalnya Anda bisa menemukan ini contoh aplikasi dari elemen tersebut, dan kalau ada perhitungan elemen yang dibahas ya. Lalu daftar pustaka ini untuk menunjukkan sumber yang relevan ya, yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa dari buku, referensi, katalog, website ya, bisa Anda tuliskan. Nanti kaidah penulisan daftar pustaka ya secara umum saja bisa Anda lihat, banyak contohnya di penulisan-penulisan ya, baik di buku ataupun laporan teknik ataupun karya ilmiah. Di akhir itu biasanya tercantum daftar pustaka. Sekarang kita coba masuk ke pendahuluan ya mengenai elemen mesin. Jadi kalau Anda melihat sebuah mesin ya, kalau di sini contohnya adalah kendaraan ataupun alat bantu ya. Nah, Anda bisa mengidentifikasi elemen mesin apa saja yang membentuk satu unit mobil secara keseluruhan. Tidak usah ya, elemen mesin nanti kan kita pelajari ada klasifikasinya. Kalau Anda bayangkan dalam satu mobil itu berapa komponen yang ada? Ada yang tahu? Ratusan ribu, Pak. Ya. Saya pernah waktu itu ke waktu kuliah itu lakukan penelitian ke beberapa perusahaan otomotif. Salah satunya itu Daihatsu ya. Daihatsu itu saya pernah lihat rancangannya, itu dalam satu mobil itu ya benar ratusan ribu, kurang lebih antara 300 sampai 400 ribu komponen. Kita bicara komponen ya, belum pengelompokan komponen itu termasuk dalam kelompok apa saja. Jadi baik dari komponen yang kecil ya sampai
yang besar, ya, sampai panel body, ya, itu ratusan ribu. Jadi bisa dibayangkan bahwa untuk membuat suatu mesin atau kendaraan seperti ini, setiap detailnya itu atau setiap komponennya itu harus dirancang juga, kalau tidak termasuk ke dalam komponen standar atau ya part standar. Jadi ada part yang harus dibuat, ada juga part yang bisa ada yang menyediakan. Contohnya misalnya mur dan baut gitu kan, itu adalah komponen standar. Kita tinggal menentukan ukurannya, baik dimensinya ataupun jenis materialnya apa. Kita tinggal cari lewat katalog misalnya, lalu kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan atau kita rancang, ya sudah kita pakai gitu kan, atau kita cari penyedianya siapa. Tapi ada beberapa komponen yang memang harus dirancang, ya, membedakan dengan komponen standar, komponen yang ada gitu kan. Kita inginnya misalnya bentukan body itu harus dirancang, atau dimensi mur, ya, ataupun dimensi poros yang ada di pasaran itu tidak ada dan perlu modifikasi. Daripada membuat dari awal, kita modifikasi, yaitu harus digambarkan. Jadi kalau dalam membuat satu kendaraan atau satu mesin, ya, itu setidaknya butuh waktu yang lama dan effort yang besar dan juga tenaga yang banyak gitu ya. Jadi tidak hanya satu orang yang merancang utuh kendaraan gitu. Baik, itu saja materi yang disampaikan untuk hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang ingin diperjelas atau ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Kan kalau misalkan kita buat produk nih, Pak, harus melihat habit si penggunanya nanti. Nah, kalau buat habitnya itu kita harus sampai sejauh mana sih, Pak? Sama buat umur produknya juga gitu. Gimana, Pak? Ya, kalau mau ngomong habit, ya ini tergantung dari kita merancang produknya itu dari mana? Dari pesanankah? Dari menjawab permasalahan yang adakah? Atau kita membuat produk misalnya alat rumah tangga gitu kan, itu kan juga menjawab permasalahan sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya kalau masalah habit, kita juga harus nah itu kan ada proses ini tadi, desain analisis, ya, dimasuk dalam sini desain analisisnya, termasuk tadi bagaimana alat ini nanti digunakannya, ya, apakah mudah digunakannya ataukah perlu panduan khususkah alat ini digunakannya. Nah, ini tergantung gitu kan, tergantung alat ini nanti dipakainya untuk bagian apa gitu, atau apa, produk apa. Ya.
Lalu masalah mengenai umur pakai itu juga ya tergantung gitu kan. Kalau bendanya terlalu awet, nanti siapa yang akan membuat komponen-komponen penggantinya gitu kan. Nggak akan rusak-rusak gitu. TV seumur hidup gitu. Nggak akan mati misalnya. Ya orang cukup beli satu TV, ya sudah dia pakai, asal fungsinya masih cuma untuk menonton TV. Ya. Komponennya tidak akan ada yang pernah diganti. Umur TV sama umur Anda, lamaan umur TV ya, misalnya. Ya terlalu terlalu kuat itu juga tidak bagus juga gitu kan. Kendaraan juga kan berevolusi gitu ya. Yang tadinya bentuknya seperti ini, yang tadinya hanya cc-nya kecil menjadi cc besar, dari yang tadinya bahan bakar menjadi beda gitu kan. Makanya kan kendaraan itu dibatasi waktunya, produksinya hanya sekian tahun, setiap 5 tahun misalnya akan berubah atau dievaluasi model dari penjualannya kah atau dari teknologinya kah. Nah, tadi juga selain desain analisis untuk kebiasaan juga ergonomik. Nah, ini juga mata kuliah tersendiri sebenarnya sih. Spesifik. Kayaknya kalau untuk tahap S1 atau D4, D3 itu belum. Jadi memikirkan ergonomik ya. Jadi kayak misalnya motor, nyaman nggak posisinya mengendarai saat Anda ingin cepat atau motor yang kencang, pasti tidak memikirkan kenyamanan pengendara ataupun penumpang gitu kan. Beda dengan misalnya motor matic ya, untuk keseharian misalnya bisa dipakai kemana-mana gitu, atau motor touring yang nyaman untuk dipakai jarak jauh dalam waktu yang lama misalnya, itu ergonomik gitu. Jadi posisi penggunaan kira-kira gitu. Nanti insya Allah saya coba share untuk materi dan beberapa referensi ya di Google Classroom. Jadi mohon sekali lagi untuk Anda bergabung di Google Classroom ya. Gitu. Baik, kalau gitu waktunya sudah habis. Kelasnya saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Besok kita lanjutkan ke materi berikutnya mengenai elemen pengikat ya, elemen pengikat yang dapat dilepas pasang. Itu kira-kira semuanya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Semoga ilmu untuk hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, dan bisa dipakai Anda untuk seterusnya dan mengamalkannya ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya tutup sesi hari ini ya. Kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Izin saya tutup.